Ini mau dikasih pantun dulu barangkali ya. Daun salam, daun kedondong. Kalau Ustadz ucapkan salam, jawab dong. Yang menjawab dengan semangat Ustadz doakan, semoga Allah beri kesehatan lahir batin. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak cucu yang soleh dan soleha. Amin. Pemuda-pemudi yang belum bertemu jodoh, termasuk para duda dan janda, segera bertemu jodoh. Amin. Orang-orang tua yang sudah pensiun, insya Allah akan menikmati masa tua dengan husnul khotimah. Amin. Yang tidak menjawab juga Ustaz doakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Ustaz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan keimananmu, jadilah orang yang bertakwa. Dan hendaklah setiap orang mengevaluasi diri, apakah mereka sudah punya bekal yang cukup untuk menghadapi hari esok, di mana hari esok itu pasti datangnya. Sesudah hari Jumat, insya Allah hari Sabtu. Sesudah hari Sabtu, hari Ahad. Semakin tua usia kepegawaian seseorang, semakin mendekati pensiun. Dan semakin bertambah umur seseorang, berarti semakin mendekati garis finish. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, malam yang berbahagia ini, judul yang ingin saya sampaikan adalah evaluasi diri. Kenapa kita harus mengevaluasi diri? Nah, untuk menjawab ini, mari kita kirimkan dulu salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang pada waktu hijrah ke Taif. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh pernah dengar cerita ini, bahwa awalnya Nabi sebelum hijrah ke Yasrib atau Madinah, dia hijrah terlebih dahulu ke Taif. Tetapi hijrahnya ke Taif itu, hijrahnya Bapak dan Ibu sekalian bukan petunjuk Allah, tetapi kehendak sendiri. Lantas apa yang terjadi? Pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, dia sangat berharap bahwa penduduk Taif itu akan menerima dia dengan baik. Tetapi ternyata ekspektasi, harapan Nabi Muhammad itu tidak seperti apa yang diinginkannya.
Begitu memasuki kota Taif, maka penduduk Taif itu berbondong-bondong menganiaya Rasulullah dengan melempar batu, melempar tulang unta, dan juga melempar kotoran unta. Sampai-sampai dahi Rasulullah itu berdarah. Tapi setiap darah itu menetes, maka dia mengusap di jenggot dan jubahnya. Dan itu berulang-ulang kali. Setelah peristiwa itu, ada sahabat yang bertanya, mengapa Rasulullah tidak membiarkan darah yang menetes itu jatuh ke tanah Taif? Apa kata Rasulullah? Ada yang saya dengarkan dan tidak engkau dengarkan. Ternyata yang didengar Nabi Muhammad itu adalah perbincangan para malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung, andaikan ada satu saja tetes darah Rasulullah yang jatuh ke Taif ini, maka akan aku angkat gunung ini untuk meratakan penduduk Taif. Lantas sahabat bertanya, kenapa engkau tidak mendoakan musuh-musuh Allah itu supaya hancur? Maka Nabi membacakan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayo sama-sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Bapak Ibu pengurus dan jamaah masjid yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Ustadz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, baru calon. Masuk tidaknya surga tergantung dari tabungan amal ibadah kita masing-masing. Alhamdulillah, di malam ke-22 ini Allah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang tidak diberikan kepada semua orang, sehingga kita dapat hadir bersama-sama salat Isya, dan insya Allah kita lanjutkan salat tarawih secara berjamaah. Allah dan Rasulnya memberikan komentar tentang salat berjamaah, ridallahi fawqal jamaah. Keridaan Allah itu sangat tergantung dari keutuhan jamaah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mengapa kita harus mengevaluasi diri? Yang pertama, oleh karena Allah mengisyaratkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Coba kita ulang bersama-sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Yang pertama, Allah berikan pengetahuan. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan pengetahuan ini kehidupan manusia semakin mudah.
Beliau tidak perlu ke rumah untuk mengecek saya, cukup menelpon. Itu kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, Allah berikan iman. Cuma mohon maaf, iman yang ada pada diri kita ini berfluktuasi. Summa amanu, summa kafaru. Kadang ada di dalam, tetapi kadang loncat keluar. Makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tidak mencuri seorang pencuri, tidak meminum seorang pemabuk, tidak berzina seorang pezina kalau imannya ada di dalam. Tapi kalau imannya loncat keluar, walaupun gajinya bermiliar-miliar, tetap juga dia mengoplos minyak, emas dipalsukan. Itu karena apa? Imannya loncat keluar. Maka oleh sebab itu Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita, jaga imanmu. Bagaimana cara menjaganya? Jaddidu imanakum li kalimatin la ilaha illallah. Oleh sebab itu mari Bapak Saudara, kita perbaharui dulu iman kita dengan sama-sama kita berikrar, ya, sama-sama. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Coba kita ulang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku reda bertuhankan Allah, beragamakan Islam, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah berikan nafsu kepada kita untuk apa? Untuk berkembang biak. Mohon maaf, sudah punya putra putri berapa ya? 4. Itu hasil kerja sendiri atau kerja sama? Ya, seperti itulah, ya. Jadi dengan ilmu, dengan iman, dengan nafsu, Allah berikan satu kata kunci. Aku angkat derajatmu pada beberapa tingkatan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau engkau mempunyai iman dan ilmu pengetahuan. Jadi ini yang pertama, kenapa kita harus mengevaluasi diri? Karena kita adalah makhluk yang terbaik. Tetapi dengar, summa radadnahu asfala safilin. Kalau engkau tidak mampu memanfaatkan potensi ini dengan baik, maka kata Allah, akan aku kembalikan engkau pada derajat yang paling terendah. Ini mohon maaf Bapak Ibu, apa pernah kita pikirkan itu 14 abad yang lalu Allah memberikan istilah asfala safilin. Ternyata sekarang kita dapat kata kuncinya. Asfal itu di kaki apa di kepala? Di kaki apa di kepala? Coba. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan potensi-potensi yang Allah berikan dengan baik, maka kita akan dikembalikan pada derajat yang terendah. Bapak Ibu pernah makan sate ayam, sate kambing, sate sapi? Nah, dengar baik-baik. Di dunia ini kita yang makan mereka. Tetapi kalau tiba masanya, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Kalau engkau ini tubuhmu tubuh manusia, tetapi sifatmu bukan sifat manusiawi, artinya bersifat hewan, maka derajatmu itu akan lebih rendah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Jadi boleh jadi, mohon maaf Bapak Ibu,
Di dunia kita makan sate ayam, di akhirat ayam yang akan menyate kita. Kenapa? Karena derajat mereka itu lebih tinggi dibandingkan kita. Yang kedua, kenapa kita harus mengevaluasi diri? Oleh karena kita akan menemui satu pengadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada lagi backing-backingan. Surah Al-Baqarah ayat yang terakhir itu mengisyaratkan di dunia nanti, di akhirat nanti, di dunia ini masih ada tawar-menawar, tapi di akhirat laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ayo sama-sama. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Siapa yang banyak beramal saleh, maka dia akan dapat keberuntungan. Tapi siapa yang banyak berbuat menurut hawa nafsunya, maka dia juga akan merasakan akibatnya. Nah, apalagi Pak Imam tadi membacakan kelanjutan ayatnya itu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Berbeda antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan ini dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj. Nabi diperlihatkan oleh Allah min ayatina di mustawa, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Diperlihatkan isinya surga, dan Nabi tersenyum melihat orang di surga. Kenapa? Tidak ada aktivitas. Apa yang terbayang di benaknya, terhidang di hadapannya, terasa nikmatnya di tenggorokannya. Itulah hebatnya surga. Tetapi sebaliknya, neraka jahanam itu penderitaan yang bertubi-tubi luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini mumpung masih ada kesempatan pada akhir Ramadan, apa yang harus kita perbuat supaya kita mendapatkan piala la'allakum tattaqun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan memasuki Ramadan itu ada dua wajah. Yang pertama, ada yang begitu gembira. Saking gembiranya dia tersenyum sambil berkata, marhaban ya Ramadan. Coba sama-sama, marhaban ya Ramadan. Sekali lagi, marhaban ya Ramadan. Teriakannya sudah bagus, senyumnya yang kurang. Ya, coba senyum sedikit, marhaban ya Ramadan. Tuh. Namun ada juga di antara manusia yang begitu menyambut Ramadan hatinya susah. Saking susahnya mukanya ditekuk, keningnya mengkerut sambil berkata, astagfirullah, masuk desain Ramadan. Ini kira-kira Bapak Ibu kita golongan mana ini? Yang gembira apa yang susah? Tidak kedengaran, kurang keras. Yang gembira. Nah, berdasarkan hal ini ada anekdot tentang puasa. Tapi ini saya ambil waktu sedikit boleh ya? Ada anekdot tentang puasa. Ada orang yang berpuasa, Ibu, Bu, modelnya puasa ular. Ular itu binatang berbisa, Pak Haji. Saking berbisanya Nabi membuat perumpamaan. Kalau engkau sedang salat ada ular di hadapanmu, matikan ular itu dulu baru lanjut salat. Ular untuk mempertahankan hidupnya dia butuh puasa, sama dengan manusia. Kata Nabi, berpuasalah untuk sehat. Nah, Bapak Ibu, nama puasanya ular itu molting. Apa namanya? Molting. Jangan salah sebut, bukan molen. Ya. Kalau molen itu yang dijual di pinggir jalan. Ya. Dalam bahasa Bugis Makassar, molting itu berarti melomo, lomo, proses pergantian kulit. Nah, sayangnya ular itu Pak, sebelum ganti kulit namanya ular, sifatnya sifat ular. Sesudah ganti kulit namanya tetap ular, sifatnya tetap sifat ular.
Inilah yang disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa ada orang yang masuk Ramadan, selesai Ramadan tidak ada perubahan sama sekali. Judul lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Sebelum Ramadan cerewet, sesudah Ramadan cabila. Sebelum Ramadan serakah, sesudah Ramadan apalagi itu di atasnya serakah. Nah, Bapak dan Ibu, yang kedua ada puasa namanya puasa ulat. Ulat itu binatang yang paling rakus. Saking rakusnya Allah buat perumpamaan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu pernah dengar cerita ini, bahwa sebelum Nabi lahir di Mekah, ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh rajanya Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi setiap kali gajah itu dihalau masuk kota Mekah, gajah itu selalu menolak. Nah, di perbatasan antara Musdalifah dan Mina, disitulah Allah hancurkan pasukan bergajah itu dengan mengirimkan burung-burung ababil. Burung ababil menjatuhkan batu dari neraka, menimpa pasukan bergajah itu. Mereka hancur sehancur-hancurnya seperti daun yang dimakan ulat. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah apa? Surah apa Bapak Ibu? Ya, ada yang teriak surah Al-Quran. Iya benar. Surah apa? Al-Fil. Mari sama-sama kita mengaji dulu Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pada perkataan faja'alahum ka'asfin ma'kul, disitulah Allah gambarkan pasukan itu hancur sehancur-hancurnya seperti daun yang dimakan ulat. Ternyata ulat untuk mempertahankan hidupnya dia butuh puasa. Namanya metamorfosis. Nah, metamorfosis, berubah menjadi kepompong. Setelah puasanya cukup, muncul makhluk baru yang namanya kupu-kupu. Bu, Ibu, senang kupu-kupu Ibu? Senang, warnanya indah, kepakan sayapnya elok. Kalau bapak-bapak tidak usah ditanya tentang kupu-kupu. Bapak-bapak paling senang kupu-kupu malam. Ya. Nah, apa kerjanya kupu-kupu Pak Haji? Begitu menjadi kupu-kupu, kemanapun dia hinggap, dia selalu melakukan penyerbukan, membantu perkawinan setiap tanaman. Apa saya yang salah lihat? Tapi kupu-kupu itu hampir tidak pernah hinggap di tempat sampah. Dia selalu berada pada pohon-pohon yang indah. Dan inilah yang kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, kalau Ustaz Agung kembalikan kepada Bapak Ibu, kira-kira kita mau puasa yang mana? Ular apa ulat? Ular apa ulat? Nah, kalau dikembalikan pada Ustaz Agung, maka Ustaz akan memilih puasanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, bagaimana akhir puasa Ramadannya Nabi? Nabi mengatakan, "Man shama Ramadana, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada siang hari dalam bulan Ramadan, lantas malam harinya menghidupkan salat-salat malam, catat, dilakukan dengan dasar iman satu, dikerjakan dengan keikhlasan, kemudian tujuannya untuk mencari ridha Allah. Jadi ingat, dasarnya iman, dilaksanakan dengan ikhlas, tujuannya mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat.
Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, di samping kita meningkatkan kualitas kuantitas ibadah salat kita, maka di akhir Ramadan ini jadikan sebagai bulan berbagi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Bapak-bapak yang di luar Ramadan banyak berlangganan panti pijat, maka dalam bulan Ramadan ini santuni panti asuhan. Yang di luar Ramadan punya piaraan janda-janda muda, maka di dalam Ramadan ini santuni janda-janda tua. Kenapa? Doanya janda tua itu makbul, sementara permintaannya janda muda terlalu banyak, dan itu bikin pusing kita. Ustaz kok tahu? Pengalaman? Tidak dicerita kalau bukan pengalaman. Apa Ustaz mengalami? Tidak, banyak temannya Ustaz yang seperti itu, ya. Nah, maka oleh sebab itu, mari Bapak dan Ibu sekalian, di akhir Ramadan ini sebagai penutup, kita tutup dengan mentadabburkan Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, kemudian pelajari Al-Quran, lantas amalkan isi kandungan Al-Quran. Ustaz tanya dulu, orang puasa itu lapar apa kenyang? Orang lapar itu sensitif atau tidak? Mudah tersinggung atau tidak? Dengan membaca Al-Quran, Allah berkata, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Dengan membaca Al-Quran, aku akan berikan obat dan penyejuk hati untukmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi limpahan rahmat. Sebagai penutup, Ustaz mau titip doa, mau tidak? Tidak kedengaran. Tapi jawab dulu pertanyaannya Ustaz. Tolong jawab secara jujur. Indonesia sekarang ini aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Khawatirkan. Mengkhawatirkan atau mencemaskan? Sangat. Supaya Bapak Ibu tidak terkontaminasi dengan kebatilan, maka bacalah doa ini setiap selesai salat. Ali Imran ayat 8. Kalau saya baca ini Bapak Ibu sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, teguhkan imanku, jangan Engkau belokkan kebenaran dari hatiku kepada ketidakbenaran. Limpahkan rahmat-Mu agar apa yang aku cita-citakan terwujud menjadi kenyataan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.